Oke, hari ke-15 kita akan langsung masuk ke kejadian 5. Judul paragrafnya keturunan Adam ya. Kejadian 5 ayat 1 sampai 32. Kita akan langsung baca aja karena cukup panjang. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya Allah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Oke, jadi di sini ini adalah ayat 1 dan 2 ini adalah rangkuman waktu-waktu manusia itu diciptakan. Tidak perlu review tentang gimana manusia jatuh dalam dosa, tapi di sini adalah Tuhan menceritakan bagaimana dia menciptakan manusia dan memberkati mereka. Jadi di sini Tuhan tidak lagi merecall tentang pelanggaran mereka, tapi bahwa intinya Tuhan memberkati para manusia ini. Oke, ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Di sini kalau teman-teman atau kita semua ya, kalau sudah pernah baca di pasal sebelumnya, di ayat sebelumnya, paragraf sebelumnya, pasti merasa aneh gitu kan, karena kita tahu bahwa anak yang dimiliki Adam di awal itu ada dua, yaitu Kain dan Habil. Tapi di sini Kain dan Habil tidak tertulis, justru langsung lompat ke Set yang notabene adalah anak terakhir yang menggantikan Habil, yang lahir setelah Habil meninggal gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa intinya bahwa Kain resmi keluar dari kakak gitu ya. Jadi Kain resmi keluar dari kakak, dia tidak lagi dianggap sebagai keturunan Adam. Sementara Habil karena dia meninggal, jadi ya sudah terputus gitu kan, nggak ada mereka. Makanya ini kita bisa lihat bahwa kejadian Habil dibunuh itu adalah kejadian waktu Kain dan Habil itu masih muda, mereka belum menikah. Habil pun belum punya keturunan gitu karena belum menikah. Dan baru setelah Kain mengembara gitu kan, karena dibuang oleh Tuhan, ia menikah gitu kan, dan memiliki anak. Dan kemarin kita sudah sempat bahas sedikit bahwa bagaimana Kain mendidik anaknya agak sedikit melenceng, nggak cuma sedikit sih, melenceng satu derajat aja. Kalau jangka waktunya lama jadi makin lebar gitu kan melencengnya. Oke, kita lanjutkan di sini dulu karena ini cukup panjang ya, jangan terkecoh dulu. Oke, umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun. Ngeri juga nih, iya kan, umurnya udah nggak main-main, 900 tahunan nih kan. Tadi kan sudah 130 tahun, sekarang tambah 800 tahun, jadi 930 tahun umurnya. Jadi dia waktu punya anak Kain sama Habel umur berapa ya? Nggak ada tulisannya. Oke, lalu umur Adam setelah memperanakkan Set adalah 800 tahun, jadi umurnya sudah 930-an. Dan ia memperanakkan anak laki-laki, lelaki dan perempuan. Nah, arti kata memperanakkan di sini adalah dia punya anak, sebenarnya anaknya banyak gitu ya. Adam itu punya anak banyak, tapi yang ditulis ini kayaknya gaya Yahudi atau gaya mana aku kurang tahu ya. Yang itu di daerah sana itu anak yang dihitung itu adalah anak sulung gitu ya, anak sulung atau anak laki-laki yang pasti. Nah, tapi kalau di sini kita lihat bahwa yang dihitung di sini adalah Set, karena dia anak laki-laki satu-satunya yang bertahan di garis keturunan itu. Nah, tapi sini disebutkan juga ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Artinya di sini Adam dan Hawa punya anak-anak lain yang istilahnya bukan bukan garis keturunan utama gitu ya. Ya istilahnya datangnya belakangan, nggak tahu juga ini, aku kurang paham, nggak perlu spekulasi juga, kurang terlalu penting soalnya. Lalu jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Aku pengen bahas sedikit di sini gitu. Ingat kan ya, waktu Tuhan itu
pernah ngomong tentang sebelum mereka tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan bilang bahwa hari di mana engkau memakannya, engkau akan mati. Dengan asumsi bahwa satu harinya Tuhan adalah 1000 tahunnya manusia, ini bagiku ini cukup relevan dan cukup cocok dengan umur Adam waktu dia meninggal. Jika satu harinya Tuhan adalah 1000 tahunnya manusia, dan di sini umur Adam adalah 930 tahun lalu ia mati. Artinya bukankah dari sudut pandang Allah, Adam ini mati di hari yang sama? Sekali lagi, ini adalah spekulasi dan opini pribadi. Jadi ini bukan 100% data gitu ya, tapi ini adalah apa yang selama ini aku dapetin. Jadi kan sering banget gitu dibahas bahwa satu harinya Tuhan adalah 1000 tahunnya manusia, atau mungkin ya sekitar itu, karena kan kita nggak ngerti ya ukuran harinya. Tapi jika diasumsikan seperti itu, maka sebenarnya umur Adam di sini masuk akal. Dia mencapai 930 tahun, yang artinya tidak sampai 1000 tahun. Dan jika kita lihat dari sudut pandang Tuhan, itu hanya satu hari, gitu ya. Nggak nyampe satu hari, malah belum nyampe satu hari, ya kan. Oke, itu dulu. Ini hanya sebagai apa ya istilahnya, pengaya ya, sebagai pengaya supaya kita bisa sedikit mendapatkan gambaran tentang kata-kata Tuhan waktu itu, gitu ya, tentang bahwa engkau akan mati di hari engkau memakannya. Jadi karena kalau kita lihat dari sudut pandang ini, semuanya make sense gitu lah. Banyak orang yang berspekulasi dan berandai-andai kenapa Tuhan ngomongnya begitu. Apakah Tuhan ngeprank Adam, apa cuma nakut-nakutin doang supaya nggak makan buah itu dan lain sebagainya. Tapi jika kita lihat dari sudut pandang ini, maka ini masuk akal. Kan di sini Adam meninggal sebelum 1000 tahun, umurnya belum 1000 tahun dan dia meninggal. Dan artinya itu nggak sampai satu hari, gitu. Itu masih di hari yang sama, gitu. Kita lanjutkan. Setelah Set hidup 105 tahun, oke, ini 105 tahun ya. Jadi kalau Adam tadi dihitungnya 130 tahun, jadi Set 105 tahun ia memperanakan Enos. Enos, ya kita tahu ya, di pasal sebelumnya, waktu Set ini mempunyai anak Enos ini, waktu itulah nama Tuhan mulai dipanggil kembali. Kita akan lihat ya, gimana keturunan Enos ini. Setelah ia memperanakan Enos dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Di sini umur Set lebih pendek daripada Abraham, ya meskipun masih 900-an ya, tapi lebih pendek karena dia cuma 912 tahun, sedangkan Abraham 930 tahun. Kita lanjutkan. Setelah Enos hidup 90 tahun, ini Enos ya. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Ini lebih pendek lagi ya. Tadi 912, ini 905 tahun. Oke. Kita akan lanjutkan dulu. Lalu sekarang di Kenan. Setelah Kenan hidup 70 tahun. Oh, ini belum sampai 100 tahun dia udah memperanakan Mahalalel. Ya itu susah banget bacanya. Ia memperanakan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kenan masih hidup 840 tahun. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun. Ini lebih panjang dari Enos ya. Iya, Enos 905 tahun, 910 tahun, lebih panjang dikit. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, oke, ia memperanakan Yared. Ini makin pendek ya, baru 65 udah punya anak aja. Yang memperanakan Yared. Dan Mahalalel hidup
830 tahun. Setelah ia memperanakan Yared dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun. Nah, nggak nyampe 900 tahun yang ini. Lalu ia mati. Jadi ini agak lumayan ya, lebih pendek umurnya. Dia punya anak juga lebih awal juga daripada ayahnya. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun. 962 tahun. Lalu dia mati. 962 tahun ini kok kayak panjang umur banget ya. Tadi Abraham berapa tadi? Abraham 930 tahun. Ini dia 962 tahun. Wah, Yared lebih panjang umur daripada nenek moyangnya ini kan. Lalu ia mati. Oke. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi 65 tahun tambah 300 tahun. Setelah ia memperanakan Metusala, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Artinya anaknya ada banyak, cuman yang anak pertama atau sulung adalah Metusala, perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Henok ini kalau kita baca namanya ini sama dengan nama anaknya Saul, gitu ya, nama keturunannya Saul lah. Ya, anaknya Saul ya. Saul bikin kota dengan nama Henok. Tapi di sini ini adalah beberapa generasi setelahnya, gitu. Jadi ini sudah sangat jauh dari masanya Henok yang itu. Henok yang itu entah masih hidup atau enggak, ini udah berapa generasi ini tadi. Apalagi ini adalah anaknya Set, yang notabene Set itu adalah anak terakhir yang lahir setelah Habil mati, yang artinya dia beda umurnya sangat jauh dengan ini ya, dengan Kain. Ini artinya Henok ini sangat jauh perbedaan generasinya. Dari sini kita lihat bahwa Henok bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini adalah Henok ini adalah bukan satu-satunya, tapi manusia pertama yang diangkat oleh Tuhan tanpa mengalami kematian. Luar biasa gitu kan. Istilahnya nenek moyang atau leluhurnya diusir dari Taman Eden tanpa mendapatkan keabadian gitu kan. Tapi si Henok ini malah dia diangkat seutuhnya sama Tuhan karena saking kudusnya di hadapan Tuhan gitu kan. Hidup bergaul dengan Tuhan atau dengan Allah itu artinya setiap hari, setiap waktu dia menjaga langkah hidupnya, dia menjaga apapun yang ada di dalam hidupnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini benar-benar manusia langka gitu. Bahkan kita bisa lihat di Alkitab itu sangat bisa dihitung dengan jari manusia yang diangkat oleh Tuhan ya. Kita tahu bahwa Henok ini adalah yang pertama, lalu kita juga tahu ada Elia. Apakah Elia kudus? Tidak 100%. Tapi karena apa yang dilakukan Elia selama ia mengikut Tuhan, Tuhan mempertimbangkan itu juga, gitu kan? Karena Elia juga pernah takut, ya. Tantangannya beda, karena waktu Henok ini dengan waktunya Elia beda, gitu kan, dunianya. Lalu yang ketiga adalah Yesus Kristus sendiri, gitu kan. So, Yesus Kristus sendiri yang turun dan naik ke surga gitu kan. Ini sesuatu yang berbeda karena itu adalah pribadi Allah sendiri, sebenarnya adalah manusia. Jadi kita bisa lihat bahwa betapa kualitas Henok ini sangat diakui oleh Allah. Padahal di zaman itu nama Tuhan masih sangat jarang disebut gitu ya. Memang waktu setelah Enos lahir nama Tuhan kembali disebut, tapi tidak seintens itu gitu, tidak sedekat itu. Makanya Henok ini terhitung sebagai orang yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat ya, Ayub yang diagung-agungkan sebagai orang tersabar, orang tertabah, itu pun tidak ada ceritanya dia diangkat sama Tuhan gitu kan. Ya kan, nggak ada ceritanya dia diangkat sama Tuhan. Jadi memang bahkan Musa yang katanya makamnya tidak ditemukan, tapi tidak tertulis bahwa dia diangkat sama Tuhan. Jadi kita nggak tahu ya dia kondisinya gimana.
Tapi itu gaya intinya di sini adalah Henokh ini membuktikan kualitasnya di hadapan Tuhan dan ia diangkat oleh Tuhan karena dia diakui. Luar biasa ya. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Lah sekali lagi, ini namanya mirip, sama sih bukan mirip. Namanya sama dengan anak keturunannya Kain. Tapi sekali lagi ini ada beberapa generasi di bawah di atasnya gitu. Di bawahnya deh. Ada beberapa, ini sudah lewat beberapa generasi di bawahnya. Jadi kemungkinan Lamek yang itu juga udah nggak tahu masih hidup apa enggak gitu kan. Nggak tahu juga kenapa mereka kasih nama yang sama, tapi kita tahu bahwa Henoknya Set, Henok keturunan Set ini dia berkenan di hadapan Tuhan, sedangkan Henok dari Kain kita nggak tahu ceritanya gimana. Yang pasti keturunannya sampai ke Lamek itu kacau ya, mindsetnya udah kacau duluan. Nah di sini nih Lamek dari Metusalah, ini beda lagi nih. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Oke, anaknya banyak juga. Metusalah. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun. 969 tahun. Oke, dia cukup tua. Lebih tua dari Abraham lebih tua dari Adam waktu meninggal. Lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak lelaki dan memberi nama Nuh kepadanya. Oke, kita mulai menemukan nama yang kita kenal. Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Oke, setelah sekian lama kita lihat bahwa Lamek merecall kondisi mereka yang terbuang setelah beberapa generasi. Akhirnya dia menyebutkan tentang bagaimana Tuhan itu mengutuk tanah itu dan bagaimana susah payahnya mereka bekerja di situ. Setelah beberapa generasi, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita. Jadi kita tahu bahwa Nuh ini adalah anak yang sangat diharapkan, apalagi dia anak laki-laki pada zaman itu. Dan ya memang mau nggak mau kita harus mengakui bahwa pada zaman itu anak laki-laki itu lebih dinantikan gitu, karena mereka diharapkan menjadi penerus keluarga gitu ya, penerus istilahnya kok di Asia namanya klan ya, penerus nama keluarga. Oke. Nah kita ketiga ayat terakhir. Dan Lamek masih hidup 595 tahun. 595 tahun. Ini nggak nyampe 900-an ya, lebih pendek lagi. Setelah ia memperanakan Nuh dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Lamek mencapai umur 770 tahun lalu ia mati. Oke, 770 tahun. Nomor cantik ya. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Dengan kalimat ini menyatakan bahwa Nuh nggak punya anak lagi selain mereka bertiga. Makanya disebutkan langsung tiga-tiganya karena nggak ada lagi Sem, Ham, dan Yafet. Oke, jadi kita lihat di sini ya. Ini yang pertama yang bisa kita soroti dari seluruh perikop ini adalah pertama, gimana Kain itu benar-benar dikeluarkan Tuhan dari, gak cuma dari hadirat Tuhan tapi juga dari kakak ya, dari garis keturunan Adam, yang artinya dia tidak lagi diakui sebagai keturunan Adam karena dosa yang dia lakukan. Ini menandakan bagaimana putusnya koneksi Tuhan dengan Kain gitu ya. Karena kalau kita perhatikan ya, Tuhan memilah anak-anak Tuhan dengan anak-anak manusia itu karena ada koneksi Tuhan dengan anak-anaknya. Sedangkan anak-anak manusia adalah atau manusia-manusia di sekitar mereka itu adalah orang-orang yang sangat minim koneksi dengan Tuhan. Sangat minim koneksi dengan Tuhan, dan sebagian besar orang-orang pada zaman itu mereka hidup dengan barbar.
barbarian ya. Orang-orang biadab, ya katakanlah kalau orang biadab itu gimana ya bahasa halusnya ya, tidak beradab, nah kayak gitu ya, bukan biadab ya, tidak beradab gitu ya. Nah di sini kita lihat bahwa Tuhan membedakan mereka gitu ya. Dan Kain sudah keluar, dan kita tahu bagaimana cara hidup Kain. Kalau dia dipukul orang, dia akan membalas dengan membunuh orangnya. Jadi cukup barbar. Ya kita bisa menganggap dia tidak beradab ya, dengan cara pikir yang seperti itu. Oke, tapi kita lihat di sini bahwa benar yang dikatakan di ayat sebelumnya, bahwa setelah Enos lahir, waktu itulah orang mulai manggil nama Tuhan. Dan kita lihat bahwa di bawah keturunan Enos ada Henok, yang sedemikian salahnya, sedemikian dekatnya dengan Tuhan sampai dia diangkat oleh Tuhan. Oke, jadi Henok ini mengajarkan kita bahwa tidak peduli situasi dan kondisinya, kedekatan kita dengan Tuhan itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Orang-orang di sekelilingnya Henok, apakah mereka dekat dengan Tuhan? Enggak. Kita nggak perlu tanya, itu sudah pasti enggak. Dilihat dari mana? Dilihat dari perjalanannya ya. Bahkan kalau kita nanti akan baca di kejadian yang setelah ini, setelah Nuh gitu kan, setelah Nuh lahir dan dia harus membangun bahtera dan sebagainya, itu cerita yang sangat terkenal di mana-mana. Kita tahu bahwa sebenarnya orang-orang di bumi waktu itu sangat jahat di mata Tuhan. Namun di tengah-tengah semua itu, Henok diakui menjadi salah satu atau menjadi satu-satunya orang yang layak untuk diangkat. Di kala itu adalah Henok satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi kita bisa lihat bahwa segala sesuatu yang kita bangun bersama dengan Tuhan itu hanya urusan kita dengan Tuhan. Tidak ada judgement, tidak ada penghakiman dari orang sekeliling kita, atau meskipun mereka menghakimi kita, itu tidak ada hubungannya dengan kita dengan Tuhan. Mau orang lain bilang apa, itu tidak mempengaruhi hubungan rohani kita dengan Tuhan. Yang jadi masalah adalah keputusan apa yang kita ambil di saat kita mendapatkan tekanan tentang iman kita, mendapatkan tekanan tentang apa yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Tapi di sini kita teladani Henok, kita perlu teladani Henok. Bahkan dalam kondisi yang seperti itu, yang notabene dia juga istilahnya apa ya, dia juga bukan siapa-siapa juga gitu kan. Mereka bukan orang yang kaya, mereka semua adalah orang-orang yang hidup di zaman purba, yang tidak ada alat-alat modern, yang semuanya rata-rata juga sama gitu kan, kurang lebih 11-12 lah gitu. Cara cari makan juga sama dan sebagainya. Tapi di sini kita lihat bahwa Henok ini memiliki kualitas yang berbeda. Itu yang Tuhan cari gitu ya. Tuhan mencari kualitas, bukan mencari kuantitas. Jadi meski bisa dibilang, itulah kenapa Tuhan selalu bilang bahwa jalan yang untuk menuju keselamatan itu sempit. Karena untuk melewatinya, setiap orang harus diseleksi satu persatu. Karakternya gimana, pola pikirnya gimana, rohnya gimana, itu hanya akan diseleksi ya. Oke, lebih dari itu kita lihat. Oke, belum ada lagi. Jadi di sini kita lihat bagaimana garis keturunan ini sampai ke Nuh. Jadi Nuh ini bisa dianggap garis keturunan murni karena dia diturunkan dari masing-masing dari setiap anak sulung atau anak salah satunya. Untuk kasus Set ini agak khusus karena dia anak terakhir tapi menjadi anak sulung. Dia anak terakhir yang mendapatkan hak kesulungan gitu ya. Ini adalah sebuah hal yang unik yang sangat amat jarang terjadi gitu ya. Jadi Set ini meskipun dia datangnya terakhir, akhirnya terakhir, tapi dia menjadi anak satu-satunya yang otomatis mendapatkan hak kesulungan. Karena Kain sudah membuang hak kesulungannya dengan melakukan kejahatan gitu ya. Kita bisa nangkap itu. Oke. Jadi intinya pertama kita perlu bergaul dengan Tuhan, kita belajar untuk mengenal pribadinya lebih dalam lagi, kita belajar untuk lebih memahami alur yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, sehingga kita bisa mengurangi rasa-rasa ragu yang kita punya gitu ya, karena kita tahu bahwa Allah kita memperhatikan setiap apa yang kita lakukan. Oke. Ya mungkin cukup
situ dulu, udah hampir setengah jam, udah 24 menit ya, mau 25. Oke, cukup sampai situ. Kita besok akan lanjut ke cerita Nuh ya di kita perikop berikutnya. God bless you.